Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Aku mau nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent atau Your Talent is Fine yang part kedua buat kalian yang belum nonton video sebelumnya. Aku saranin kalian tonton dulu. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. 1 bulan sudah berlalu setelah Yetian mengetahui adanya ujian di zona liar dari Zhang Bao. Yetian saat ini berada di kantor kepala direktur. Direktur di sana sangat kesal dengan Yetian yang entah dari mana tahu tentang adanya ujian. Apalagi Yetian ini masih belum punya surat undangan. Yetian mengatakan kalau dia sudah mencapai bela diri magang, jadi dia bisa mendaftarkan ujian. Direktur melemparkan surat itu ke wajah Yetian. Itu adalah surat pertanggungjawaban hidup. Kalau mau ikut ujian, mereka harus mendatangani perjanjian pertanggungjawaban hidup. Artinya, sekali ikut ujian, kalau sudah mati nanti, ya tidak bisa komplain. Yetian mengerti dengan syarat itu. Direktur itu tampak marah, mengusir Yetian yang tidak sayang sama nyawanya sendiri karena ikut ujian itu. Setelah Yetian mendatangani surat itu dan dia pun keluar dari ruangan kepala direktur. Sedangkan direktur tersenyum licik menganggap Yetian sebagai bocah yang malang dan akan menyesali keputusannya untuk ikut ujian. Di pagi hari yang indah, terlihat Yeyu yang bangun tidur. Dia ingin membangunkan kakaknya, tapi dia kaget saat berada di ruang makanan. Karena di sana sudah ada makanan yang disediakan kakaknya dan juga ada satu surat kecil. Di surat itu bilang kalau Yetian akan ada acara sekolah dan akan kembali pulang dalam 3 hari. Yeyu yang membaca itu sambil berharap kalau kakaknya Yetian tidak dalam bahaya. Sementara itu terlihat di perkotaan yang sudah ditinggalkan, sudah banyak orang yang akan mengikuti ujian dari akademi pertama sampai akademi kelima yang ditempati Yetian dan Zhang Bao. Yetian terkejut melihat banyaknya orang yang ada di sana. Di situ ada satu orang yang tampak meremehkan akademi kelima dan menjulukinya sampah. Orang itu juga bilang kalau dia bisa memburu monster dan manusia di sini. Ya, pokoknya tipikal antagonis awal. Sok kuat, sombong, orang kaya, dan sok paling hebat. Zhang Bao tampak mengenal orang tersebut. Namanya Mo Saibe, murid jenius dari akademi pertama dan dari keluarga Mo. Yetian yang tahu kalau dia berasal dari keluarga Mo mewajari sikap arogannya. Saat itu ada satu orang lain yang sudah mengeluarkan pedangnya dan dia berjalan mendekati Mao Shaobe sambil berteriak ke Shaobe dan menantangnya. Shaobe tampaknya kenal dengan orang itu dan sudah sering bertarung. Shaobe mengejek orang itu dengan bilang, "Apa kau mau kalah lagi dariku?" Yetian bertanya ke Zhang Bao siapa lagi orang itu. Namanya Li Junxing, pengguna pedang jenius dari akademi kedua. Dia dulu pernah dikalahkan Mo Saibe. Direktur yang juga ada di situ meludah karena melihat adanya petani di situ. Yetian tidak suka saat direktur ingin menghentikan keduanya bertarung karena Yetian ingin melihat kemampuan keduanya. Bahkan dia memberikan semangat ke Junxing. Junxing heran kenapa itu orang memberikannya semangat. Saat itu ada pemberitahuan tidak boleh bertarung di sini atau akan didiskualifikasi. Junxing terpaksa menyarungkan pedangnya lagi dan dia berkata akan mencabik-nyabik Xiao Bei lagi di zona liar. Baru diejek begitu saja, Mo Saibe sudah marah. Setelah itu Yunxing mendekati Yetian yang punya nyali untuk menyemangatinya. Dia bertanya siapa nama Yetian. Yetian menggunakan kemampuannya dan melihat bakat pedang Yunxing di tingkat menengah. Dan itu sudah cukup bagus untuknya bisa mengkopi bakat Yunxing. Yetian bilang sambil ingin menjabat tangannya. Pastikan kau melampaui Mo Shaobe di dalam ujian zona liar. Yunxiang menyambut jabat tangan itu dan mendoakan Yetian bisa keluar hidup-hidup. Syarat sudah terpenuhi, Yetian sudah berhasil menyalin bakat pedang milik Yunxing. Pemberitahuan, ujian sudah dimulai, akademi pertama akan masuk duluan.
peserta dari akademi pertama mulai memasuki zona liar, termasuk Mosaibe bersama anak buahnya. Sementara itu, Zhang Bao pamit untuk pergi ke timnya sendiri. Begitu juga dengan Yun Xing yang akan kembali ke timnya, karena akademi kedua juga akan masuk. Sementara itu, Ye Tian mengambil kesempatan untuk pergi ke dalam hutan, karena akademi kelima akan terakhir masuk. Dia punya waktu untuk menyatukan bakat pedang. Ye Tian memulai penyatuan sesuai dengan bakat pedang. Tangannya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ye Tian sudah mulai terbiasa, dan dengan tekadnya ingin menjadi kuat, Ye Tian berhasil menahannya. Beberapa saat kemudian, Ye Tian sudah berhasil menyatukan bakat pedang tingkat menengah. Dia mencoba bakat pedangnya dengan sekali tebasan, banyak pohon yang terpotong. Saat ini Ye Tian punya 3 bakat, bakat kopi, bakat kecepatan, dan juga bakat pedang. Dengan ketiga bakat itu, Ye Tian kembali ke pintu masuk zona liar. Terlihat sudah ada 4 akademi yang sudah masuk ke zona liar, dan sekarang giliran akademi kelima yang masuk. Semua peserta dari akademi kelima langsung memasuki zona liar. Kita lihat apa yang dilakukan sama Ye Tian. Dia sudah masuk zona liar. Dalam perjalanannya, dia bertemu ular hijau besar yang langsung menyerangnya. Dengan bakat pedang baru miliknya, Ye Tian terbang dan menebas kepala ular itu. Untuk mendapatkan poin, dia harus membawa bukti dari badan monster. Jadi Ye Tian mengambil mata ular hijau itu. Semakin banyak monster yang diburu, semakin tinggi peringkatnya. Dan ini hadiah yang akan diberikan. Oke, kembali lagi ke Ye Tian yang saat ini mencari mangsanya. Ye Tian berhenti karena dia mendengar sesuatu. Dia melihat adanya kelompok yang dalam bahaya, yang ternyata itu adalah kelompok Zhang Bao. Mereka dikepung serigala. Yang tersisa hanyalah Yang Bao yang masih bersiap berdiri dan mencoba bertahan dari serangan serigala. Melihat temannya dalam bahaya, Ye Tian menggunakan busurnya menembakkan panah yang pas mengenai serigala. Ye Tian sampai di depan Zhang Bao dan dia bertanya, apakah aku boleh mengambil semua poin dari monster ini? Zhang Bao yang belum tahu kekuatan Ye Tian memberinya peringatan untuk segera mundur saja. Ye Tian menggunakan bakat kecepatan yang dia dapatkan dari serigala yang sama dan juga bakat berpedangnya. Ye Tian dengan cepat maju menebas semua serigala yang termasuk dalam lingkup serangannya. Melihat bagaimana Ye Tian yang berhasil membunuh semua monster di sana, Zhang Bao terkejut dan mengagumi kekuatan Ye Tian. Setelah mengalahkan beast serigala, Ye Tian menawarkan apakah Zhang Bao mau mengambil item itu. Dia menolaknya karena itu sudah milik Ye Tian. Ye Tian sudah kembali bersiap berburu, sedangkan Zhang Bao sudah menyerah. Dia sudah tidak sanggup untuk melanjutkan. Dan ujian ini terlalu berbahaya, apalagi saat ini anggota timnya terluka parah. Hanya Zhang Bao yang bisa membawa mereka keluar dari zona dan bertahan hidup. Sebelum Ye Tian pergi, Zhang Bao memberitahunya kalau di zona liar ini ada binatang buah semu yang Ye Tian harus berhati-hati. BTW ini tingkatan beast. Zhang Bao mendengar kabar kalau akademi pertama saat ini sedang mengepung ular tutul panjang 10 meter dan itu adalah binatang buas semu yang nilainya 500 poin. Ye Tian senang mendengar informasi itu. Dia bertanya di mana lokasinya. Setelah mengetahui lokasinya yang berada di Tenggara, Ye Tian langsung meluncur ke sana dengan tujuan mendapatkan tempat pertama ujian zona liar. Zhang Bao hanya bisa mendoakan Ye Tian untuk baik-baik saja dan terus berhati-hati. Ye Tian sudah dalam perjalanan. Dia sempat berhenti karena di tengah jalan ada beberapa orang dari akademi pertama yang sudah mati. Lebih jauh lagi, dia melihat adanya kobaran api. Ye Tian bergegas menuju ke sana. Sampai di sana dia melihat adanya ular tutul yang setengah iblis. Itu benar-benar besar dan sedang dikepung anggota Mosaibe. Dia menyuruh anak buahnya untuk terus menyerang ular tutul itu dan akan mengambil poin 500.
Setelah memberikan serangan terus-menerus, anak buah lainnya mengatakan kalau ular tutul ini sudah kehabisan stamina. Sekarang sudah waktunya menghabisi ular tutul itu. Musoibe sudah menunggu momen ini. Dia melompat maju, menusukkan pedangnya tepat di atas kepala ular tutul itu. Tapi ular tutul itu tidak langsung mati, ekornya dikibaskan, melemparkan tubuh kotor Musoibe sampai menabrak godong. Musoibe tidak tampak terluka, dia malah tertawa senang karena 500 poin itu sudah jadi miliknya. Yetian yang sudah datang ke sana merasa terlambat karena dia melihat ular tutul itu sudah mati. Musoibe kembali ke sana. Dia mendapatkan selamat karena sudah mendapat 500 poin. Musoibe bangga dengan dirinya sendiri karena memang sudah pantas dia menjadi peringkat 1. Tapi saat itu tiba-tiba terjadi ledakan energi. Ular itu mengalami bloodburst atau ledakan darah. Melihat itu, Musoibe yakin kalau ular tutul itu sudah masuk ke ranah monster. Jadi binatang buas itu tingkatannya lebih rendah dari monster. Musoibe menyuruh anak buahnya untuk menangkap ular itu karena sekarang hadiahnya naik menjadi 1000. Musoibe dan anak buahnya mengejar ular tutul itu yang saat ini melarikan diri. Dia harus segera membunuhnya karena saat ini ular itu dalam kondisi yang lemah. Jangan sampai ada orang yang lebih dulu membunuh ular tutul. Yetian yang di sana senang bukan main. Dia mengetahui ular tutul itu belum mati. Apalagi saat ini dia sudah menjadi monster. Dan kalau membunuhnya, Yetian bakalan dapat 1000 poin. Yetian saat ini dalam posisi yang bagus. Dia menggunakan bakat kecepatannya langsung menuju ke tempat di mana ular tutul itu bersembunyi. Yetian menuju ke lokasi di mana ular tutul itu melarikan diri. Dia juga tidak melihat akademi pertama di situ. Yetian melihat adanya lendir ular yang mengarah ke satu gedung. Yetian yakin kalau ular itu pasti bersembunyi di sana. Dia tersenyum karena 1000 poin sudah ada di depan matanya. Yetian semakin yakin saat memasuki tempat itu. Adanya bau menyengat dari ular masuk ke hidungnya. Saat itu dia sadar kalau ada ular tutul besar di depannya yang sedang meminum tetesan air aneh di atas. Air yang tidak mungkin air tetesan biasa. Yetian mengambil pedangnya. Yetian langsung maju menyerang ular tutul itu yang sedang lengah. Tapi dia terkejut saat tahu kalau ular itu punya respon yang cepat. Ular tutul berhasil membuat Yetian terlempar. Pedangnya terlepas dari tangan Yetian. Di udara, Yetian mengambil busurnya dan menembakkan panah yang pas mengenai kedua mata ular tutul. Sampai di tanah, saat itu juga pedangnya sudah turun pas di tangannya. Yetian kembali maju. Ular tutul mencoba menghentikan gerakan Yetian, tapi itu sudah terlambat. Yetian sudah menusuk tubuhnya, tidak berhenti di situ. Yetian meneruskan tusukannya sampai ke dada ular itu hingga terbelah. Dan Yetian berhasil membunuh monster ular tutul. Setelah mengalahkan ular tutul, Yetian tidak lupa cairan yang diminum ular tutul itu. Dia mengambil satu botol untuk diisikan cairan itu. Setelah itu, Yetian mengambil 2 bola mata viper tutul untuk bukti mendapatkan 1000 poin. Yetian juga sudah menyiapkan botol lain yang akan diisi darah monster itu. Untuk dirinya sendiri tentunya. Botol cairan aneh itu sudah terisi walaupun Yetian tidak tahu cairan apa itu. Yetian memutuskan untuk menebas jadi 2 skalaktif yang menghasilkan air itu biar tidak ada orang lain yang dapat selain dirinya. Yetian sudah mengumpulkan semua hal untuk dirinya sendiri. Yetian berkemas untuk segera pergi dari tempat itu sebelum akademi pertama menemukannya. Beberapa saat kemudian, kelompok akademi pertama sudah tiba di tempat itu. Mereka sudah melihat mayat ular tutul yang sudah kehilangan 2 bola mata dan juga jantungnya sudah kehabisan darah. Musoibe begitu marah mengetahui kalau buruannya sudah diambil orang lain. Dia marah besar dan akan menghancurkan orang yang mengambil 1000 poin darinya.
Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jam 12. Bye-bye.